Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa lansia rutin meminum obat pengontrol tekanan darah setiap hari, namun tekanan darah mereka justru terus melonjak, hingga akhirnya mereka meninggal dunia dengan cara yang menyedihkan? Salah. Satu kejadian yang masih saya ingat dengan jelas terjadi pada awal tahun lalu. Pak Budi, usia 72 tahun, seorang mantan guru SMA di Bandung, yang selama lebih dari 10 tahun berhasil mengontrol tekanan darahnya dengan baik, tiba-tiba suatu hari dilarikan ke rumah sakit oleh anak-anaknya. Tekanan darahnya melonjak hingga 210 dan alat elektrokardiogram menunjukkan irama jantung yang tidak beraturan serta parah hampir tidak tertolong. Keluarganya menangis dan bertanya, "Dokter, kami selalu memberi Bapak obat secara teratur. Mengapa hal ini bisa terjadi?" Setelah pemeriksaan menyeluruh, penyebab sebenarnya ternyata adalah segelas jus jeruk bali murni yang rutin beliau minum setiap pagi. Ya, Anda tidak salah dengar. Segelas jus yang tampak menyehatkan itu hampir merenggut nyawanya. Berdasarkan data terbaru dari rumah sakit kami, ditemukan bahwa 78% pasien hipertensi tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan kesalahan fatal. Mereka mengira obatnya tidak manjur, padahal kenyataannya ada 4 hal di sekitar kita yang secara diam-diam menghancurkan efektivitas obat tersebut. Apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah teori medis yang rumit, melainkan pengetahuan dasar kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa Anda. Jika Anda sedang mengonsumsi obat penurun darah tinggi dan khawatir mengapa kondisi belum terkendali, mohon tonton video ini sampai selesai, karena 4 pembunuh senyap yang akan saya ungkap mungkin ada di meja makan atau di dalam kulkas Anda sendiri. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan terhangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Mari kita mulai dari bahaya yang paling utama, karena ini bukan sekadar masalah kesehatan biasa, melainkan masalah hidup dan mati. Selama lebih dari 40 tahun saya merawat pasien, saya tegaskan bahwa kisah Pak Budi yang saya ceritakan tadi bukanlah hal baru. Ada banyak lansia yang meski rutin minum obat masih berisiko mengalami gejala parah tanpa disadari. Saya teringat Pak Dedi, mantan kepala sekolah di Solo. Beliau orang yang sangat disiplin minum obat tepat waktu, tidak pernah lupa atau terlewat, dan tekanan darahnya selalu stabil di angka 130/80,90. Namun, siapa sangka, hanya karena segelas jus jeruk bali di pagi hari, sesuatu yang dianggap sehat oleh kebanyakan orang hampir membuat semuanya hancur. Izinkan saya menjelaskannya. Tubuh kita seperti mesin yang kompleks, di mana hati liver adalah pusat kendalinya. Semua jenis obat, terutama obat penurun darah tinggi, harus melalui proses di hati sebelum bisa bekerja efektif. Di dalam hati, ada sejenis enzim bernama P450 yang bertugas seperti pekerja untuk mengurai zat obat agar bisa dikeluarkan dari tubuh dengan aman. Namun dalam jeruk bali pomelo terdapat zat bernama furanokomarin yang bertindak seperti penjahat yang menghalangi kerja enzim ini. Akibatnya hati tidak bisa mengurai obat secara normal, sehingga obat menumpuk di dalam darah. Bukannya bekerja setara 1 butir, efeknya justru menjadi seperti menelan 3 hingga 5 butir obat sekaligus tanpa disadari. Inilah penyebab Pak Dedi mengalami detak jantung tidak beraturan dan tekanan darah tinggi mendadak meski minum obat dengan dosis yang sama. Yang menakutkan, efek dari jeruk bali ini tidak hanya berlangsung 1,2 hari, tetapi bisa mempengaruhi kerja hati hingga 3 hari atau bahkan 1 minggu. Artinya, hanya dengan meminum 1 gelas jus jeruk bali pagi ini, metabolisme obat akan terganggu sepanjang minggu. Ini tidak hanya berlaku untuk jeruk bali segar, tetapi juga teh jeruk bali campuran, madu jeruk bali grapefruit, dan berbagai varian jeruk hias lainnya. Saya masih ingat kasus Ibu Sri, 68 tahun dari Surabaya, yang suka minum teh jeruk bali madu setiap pagi, karena mengira itu bisa membersihkan paru-paru dan racun, tetapi tekanan darahnya justru naik turun selama 3 bulan meski sudah ganti obat berkali-kali. Baru setelah saya tanya soal pola makannya penyebab aslinya, yaitu segelas teh, itu terungkap. Jadi jika Anda atau orang tercinta sedang mengonsumsi obat darah tinggi, ingatlah baik-baik, hindari makanan atau minuman yang mengandung jeruk bali secara mutlak. Ini bukan masalah sepele, ini masalah nyawa.
Sekarang saya ingin membahas penjahat urutan kedua yang bersembunyi sangat dekat dengan kita, bahkan mungkin Anda menyentuhnya setiap hari tanpa sadar, dan ada di setiap rumah di Indonesia, yaitu makanan fermentasi dan asinan, baik itu acar ikan asin, telur asin dendeng, atau kecap asin, manis, semua ini hampir selalu ada di meja makan orang Indonesia, terutama bagi para lansia yang sering berkata bahwa tanpa rasa asin nasi terasa hambar. Tapi tahukah Anda, inilah biang keladi yang membuat tekanan darah Anda melonjak tanpa disadari. Coba pikirkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan konsumsi garam tidak lebih dari 5 gram per hari atau setara dengan jumlah garam dalam satu tutup botol bir. Namun sepotong kecil acar saja bisa mengandung garam hingga 4,5 gram. Semangkuk bubur dengan telur asin bisa membuat asupan natrium Anda melebihi batas harian sejak pagi hari. Yang sering saya lihat adalah kesalahpahaman bahwa garam hanya yang kita taburkan saat memasak. Padahal, garam bersembunyi di mana-mana. Saus penyedap kecap, ikan saus tiram, bahkan kaldu blok instan, semuanya tinggi natrium. Garam-garam inilah yang sering diabaikan namun menjadi ancaman senyap bagi pembuluh darah kita. Ketika tubuh menerima terlalu banyak natrium, tubuh akan menahan lebih banyak air untuk menjaga keseimbangan garam dalam darah. Semakin banyak air, volume darah meningkat dan tekanan pada pembuluh darah pun meninggi. Ibarat pipa air di rumah, jika air mengalir lebih deras dari biasanya, pipa harus menahan tekanan lebih besar dan lama-kelamaan bisa bocor atau pecah. Bahaya lainnya adalah natrium membuat pembuluh darah Anda lebih sensitif untuk menyempit, ibarat pegas bom. Waktu di pembuluh darah yang siap meledak kapan saja. Saya ingat pasien bernama Pak Joko, 70 tahun, mantan koki yang suka makanan berbumbu tajam, makan acar dan ikan asin hampir setiap kali makan, meski sudah ganti berbagai jenis obat tensinya tidak stabil. Saya minta beliau berhenti makan asinan dan beralih ke makanan tawar selama 2 minggu saja. Hasilnya tekanan darah Pak Joko turun drastis dan kini dosis obatnya tinggal setengah dari sebelumnya. Inilah kekuatan garam. Ia bisa meniadakan efek obat yang Anda minum. Apakah harus berhenti makan garam sama sekali? Tidak perlu, karena tubuh tetap butuh garam secukupnya. Kuncinya adalah bijak menggunakan garam. Gunakan air jeruk nipis, ketumbar jahe, bawang putih, atau rempah-rempah Indonesia untuk menambah rasa sebagai pengganti garam berlebih. Jika ingin menggunakan garam rendah natrium, berhati-hatilah karena biasanya tinggi kalium. Jika Anda minum obat peluru kencing jenis hemat kalium, konsultasikan dulu dengan dokter. Sekarang mari kita lihat penjahat urutan ketiga yang lebih berbahaya dari dugaan banyak orang dan paling tidak disangka-sangka, yaitu susu. Minuman yang banyak digemari lansia setiap pagi dengan keyakinan dapat memperkuat tulang dan jantung, tapi tahukah Anda jika diminum di waktu yang salah, susu bisa mengubah obat manjur menjadi sekadar air biasa? Izinkan saya jelaskan. Obat penurun darah tinggi harus diserap dari lambung dan usus ke aliran darah untuk bekerja. Namun susu mengandung kalsium dan protein yang akan mengikat zat obat di lambung, membentuk senyawa yang tidak bisa diserap usus. Akhirnya obat dibuang dari tubuh tanpa sempat bekerja. Ibarat Anda memasukkan obat ke dalam kotak terkunci, lalu membuangnya, buang-buang uang, dan kehilangan kesempatan mengontrol penyakit. Penelitian menunjukkan minum susu berdekatan dengan minum obat bisa menurunkan penyerapan hingga 40,60%. Saya teringat pasien bernama Pak Harto, 68 tahun, seorang akuntan yang sangat teliti dan tidak pernah lupa minum obat, tapi tekanan darahnya fluktuatif. Ternyata dia minum obat lalu langsung minum susu. Saya sarankan perubahan kecil, gunakan air putih hangat untuk minum obat dan tunggu minimal 2 jam baru minum susu atau makan produk tinggi kalsium seperti tahu atau susu kedelai. Sebulan kemudian tekanan darah Pak Harto normal tanpa perlu tambah obat. Jeda 2 jam ini penting karena obat biasanya selesai diserap dalam 1,2 jam pertama. Ingat, ini berlaku juga untuk yogurt, keju, dan susu kedelai. Ancaman senyap keempat adalah musuh terjahat dalam daftar ini, alkohol. Baik itu anggur, wine, bir, arak, koktail, atau sekadar bir kaleng ringan. Banyak lansia bertanya, "Dok, saya cuma minum sedikit anggur merah saat makan malam, katanya bagus untuk jantung." Saya harus jujur, bagi orang yang sedang minum obat darah tinggi, alkohol bukan obat panjang umur, tapi racun. Saat alkohol bertemu obat darah tinggi,
terjadi reaksi berbahaya dua arah. Alkohol melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah turun cepat. Jika saat itu obat juga sedang bekerja, tubuh terkena pukulan ganda, tekanan darah bisa anjlok drastis hingga pingsan. Saya pernah merawat Pak Bambang 70 tahun dari Semarang. Beliau minum 1 kaleng bir di pesta ulang tahun cucunya. Tengah malam saat bangun ke toilet, beliau pusing jatuh dan kepalanya membentur wastafel. Tensi terukur hanya 80,50. Bahayanya belum selesai. Efek penurunan tekanan darah alkohol hanya sebentar. Setelah 6,8 jam, saat alkohol hilang, pembuluh darah akan menyempit kembali secara extreme rebound, membuat tekanan darah melonjak tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelum minum. Perubahan naik turun drastis ini sangat berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah otak. Selain itu, hati yang sibuk membuang alkohol akan lalai mengurus obat, sehingga obat tertinggal lebih lama di darah, meningkatkan risiko efek samping. Jadi saran saya jelas, hindari alkohol sama sekali jika Anda sedang dalam pengobatan hipertensi. Jika Anda sudah menonton sampai di sini dan merasa video ini membantu Anda memahami diri sendiri, silakan ketik angka 4 di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Saluran Sehat. Itu menyenangkan, dukungan Anda adalah energi bagi kami. Sekarang mari kita bahas solusinya. Setelah mengungkap 4 perusak, apa makanan yang bisa membantu menstabilkan tekanan darah secara alami? Ada 3 nutrisi penyelamat. Pertama dan terpenting adalah kalium potasium. Kalium adalah lawan dari natrium. Jika natrium menaikkan tensi kalium, membantu membuang natrium lewat ginjal dan melenturkan pembuluh darah. Makanan tinggi kalium antara lain pisang, 1 buah sedang 400 mg kentang, panggang 900 mg bayam, rebus 420 mg serta lentil, kiwi, tomat, dan semangka. Orang dewasa butuh 500,4 ribu mg per hari. Contoh menu pagi makan pisang, siang kentang, panggang malam sayur bayam, itu sudah hampir 2000 mg. Nutrisi kedua adalah asam folat. Penting untuk menurunkan kadar homocysteine dalam darah zat yang jika terlalu tinggi akan melukai dinding pembuluh darah dan memicu penyumbatan. Banyak pasien hipertensi memiliki kadar homocysteine tinggi tipe Hajabah. Sumber asam folat terbaik adalah sayuran hijau gelap seperti bayam, kailan, brokoli, serta kacang-kacangan kacang hijau, kedelai, kacang merah, hati ayam. Sapi juga tinggi folat, tapi batasi konsumsinya karena kolesterol. Nutrisi ketiga adalah vitamin D atau vitamin sinar matahari. Kekurangan vitamin D berhubungan langsung dengan hipertensi karena vitamin ini mengatur sistem renin-angiotensin, pengatur tekanan darah. Lebih dari 70% lansia kekurangan vitamin D. Cara termudah adalah berjemur di bawah sinar matahari pagi sebelum jam 10 atau sore setelah jam 4 selama 15,20 menit. Dari makanan bisa didapat dari ikan laut dalam salmon, tuna sarden, kuning telur, dan jamur kering. Selain nutrisi, ada 4 faktor gaya hidup yang sangat berpengaruh. Olahraga yang tepat, jangan olahraga berat atau menyentak. Pilih gerakan lembut dan berirama, seperti jalan cepat, jogging, ringan, renang, senam, atau tai chi. Lakukan minimal 30 menit 5 hari seminggu. Waktu terbaik adalah sore hari. Hindari olahraga berat di pagi hari jam 6,10 pagi karena risiko serangan jantung alami sedang tinggi pada jam tersebut, seperti Pak Slamet 72 tahun yang rutin jalan cepat di sore hari dan berhasil menurunkan tensinya secara signifikan. Tidur cukup dan teratur. Tensi turun saat tidur jam 10 malam, 2 pagi, dan naik saat bangun. Begadang mengganggu siklus ini. Usahakan tidur sebelum jam 10 malam, dan bangun jam 6 pagi. Manajemen emosi, marah melukai hati, stres membebani jantung. Jaga hati tetap tenang. Jika stres, tarik napas dalam-dalam atau dengarkan musik. Ukur tekanan darah rutin. Jangan andalkan perasaan. Ukur tensi pagi setelah BAB, BAK sebelum makan, dan malam sebelum tidur. Catat hasilnya beserta aktivitas makanan hari itu agar dokter bisa menganalisis dengan tepat. Kesimpulannya, mengontrol tekanan darah butuh pendekatan menyeluruh. Hindari 4 pembunuh jeruk bali asinan, garam susu dekat waktu minum obat alkohol, konsumsi 3 nutrisi pahlawan kalium, asam folat, vitamin D, dan terapkan 4 gaya hidup olahraga ringan, tidur teratur, jaga emosi, ukur tensi. Kesehatan ada di tangan Anda. Mulailah hari ini. Dari 4 faktor gaya hidup tadi, mana yang sudah Anda lakukan dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki? Ceritakan di kolom komentar.
Tim kami akan memilih pertanyaan menarik untuk dijawab di video berikutnya. Jangan lupa sukai, ikuti, dan bagikan video ini. Semoga tekanan darah Anda stabil dan hidup Anda bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya di Saluran Sehat, itu menyenangkan.